Jadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut, mohon maaf tadi Prof. Jainuddin Maliki. Sekalian kalau ada yang mau bicara langsung saja. Karena tidak terasa sebenarnya kita sudah pertemuannya 2 jam 10 menit. Khusus untuk guru honorer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi, pimpinan rapat RDPU hari ini, kawan-kawan Komisi 10, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, guru honorer dan guru yang sudah berstatus P1, belum dapat formasi, atau mungkin sudah dapat formasi tempatnya tidak sesuai yang diinginkan, yang hadir semua, terima kasih. Dan kami sudah mendengarkan dengan sepenuh perhatian dari mulai yang penyampaiannya penuh dengan perasaan, tidak hanya dengan perasaan tapi dengan air mata. Dan kami sudah pernah menegaskan kepada Mas Menteri, pengangkatan P3K ini tolong dijadikan momentum. Pengangkatan guru honorer menjadi P3K menjadi momentum mengubah air mata menjadi mata air gitu ya. Mengubah dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Kita sudah memberi penegasan karena mulai awal Mas Menteri Nadiem ini bertekad untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Nah, kami waktu itu menegaskan itu langkah yang bagus, itu program yang bagus untuk mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Karena apa? Karena pemerintah itu berhutang budi sama guru honorer itu. Pemerintah belum bisa menyiapkan kekurangan guru sebanyak 1 juta sekian pada saat itu, tahun 2021-2022. Siapa yang mengisi kekosongan? Yang mengisi kekosongan adalah guru-guru honorer. Itulah sebabnya kemudian saya membuat istilah pemerintah berhutang budi pada guru honorer, dan oleh karena itu ayo dibayar. Nah, awalnya menekankan pada guru-guru yang lolos passing grade karena kompetensinya, tetapi kompetensinya terutama dilihat dari sisi pedagogis. Padahal kompetensi tidak hanya diukur dari kompetensi pedagogis, tapi bisa juga kompetensi personal, kompetensi sosial. Nah, oleh karena itu mestinya juga harus dihargai, jangan hanya nilai passing grade dari kompetensi pedagogisnya atau profesionalnya, tetapi juga dari sosial dan personalnya. Itu kalau dihargai maka pengalaman itu harus dihargai. Kayak tadi sampai menangis-nangis, sudah 14 tahun, keluar masuk hutan, 1 jam harus naik sepeda motor, beli bannya sampai, ya itu kan karena passion toh. Bayarannya untuk beli ban saja kan susah itu. Kalau bukan karena passion, saya kira sudah berhenti jadi guru itu. Oleh karena itu, passion juga harus dihargai. Dan pendidik yang baik itu adalah pendidik atau guru yang punya passion. Bukan hanya punya pengetahuan tidak punya passion. Itu menurut hemat saya,
tidak akan berhasil mendidik anak-anak didik kita. Mendidik harus disertai dengan passion. Catatan yang pertama itu. Jadi intinya kita sudah mendesak supaya Kemendikbud berusaha mengangkat kalau bisa sampai 1 juta, dan sampai hari ini sekitar 640 yang sudah terangkat, dan mungkin 640 itu walaupun ada masalah-masalah sedikit-dikit, penempatan dan lain-lain yang sebagian juga ada yang tidak manusiawi penempatannya, yang kemudian menggeser guru-guru negeri yang dari swasta juga merasa kehilangan guru seniornya, tetapi sudah terangkat. Nah, tahun ini ada angka lagi yang ingin diusulkan, kekurangan 419.000 sekian untuk diangkat. Tetapi sekali lagi hambatan yang dihadapi oleh Kemdikbud adalah formasi. Formasi lebih banyak ditentukan oleh daerah. Tapi ternyata saya mendengarkan dari apa yang disampaikan ini, daerah juga mempunyai beberapa alasan kenapa tidak bisa memberikan formasi. Yang pertama, yang saya dengar tadi, karena ada mapel mandatori yang harus dipenuhi dari Sleman ya. Sehingga kemudian guru yang kompetensinya di luar mandatori, kemudian meskipun sudah P1, tidak dapat formasi, betul. Kemudian yang Tulungagung, alasannya apa itu alasannya Tulungagung? Yang diterima hanya dari honorer yang negeri saja, yang swasta tidak. Ini Tulungagung mana itu, Bu Maisaroh? Daerah mana? Tulungagung mana, Bu? Saya. Bapak itu Ya, Oh alah. nyariin orang. sampai ini lagi WA-an loh. Nyari orang. Tulungagungnya di mana Ibu? Saya Pak. Ya. Saya menyampaikan ini Enggak, Tulungagung mana? Tulungagungnya di mana? di Karangrejo. Karangrejo. Iya. Aku itu Rejo Tangan, kamu tahu? Iya tahu Pak. Tahu ya sudah. Iya. Nah, Jadi- itu alasan-alasan daerah untuk tidak memberi formasi. Nah, saya kira memang ini nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan koordinasi atau mendorong kepada Kemendikbud melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan daerah, sehingga kemudian tidak ada alasan karena mandatori, tidak ada alasan karena mendiskriminasi honorer swasta. Nah, itu nanti kita akan jadikan bahan untuk supaya ini diselesaikan dengan baik oleh Kemendikbud. Nah, kalau kemudian soal harus ini bayar, itu bayar, laporkan aja kepada yang berwajib gitu ya. Kalau pungutan liar itu masih apa namanya dilakukan, itu ada yang pihak yang berwenang, laporkan aja itu. Kemudian GPAI ini kami juga heran juga ya. Kementerian Agama itu mendapatkan alokasi anggaran berapa itu? 5%. 5% dari 20% mandatori dari APBN. Itu angkanya 9%. Kementerian Agama 9%, bukan 5%, sorry. Kementerian Agama 9%, angkanya 62 triliun. Sementara Kemendikbud selisihnya tidak terlalu jauh dari yang dikelola oleh Kementerian Agama, 13%, angkanya 95 triliun, 98,1. Jadi 62 dengan 98. Saya heran. Dengan angka sebesar itu Kementerian Agama tidak bisa memberikan PPG.
dan harus suruh bayar sendiri kalau mau gitu ya. Nah, ini saya kira, tapi Kementerian Agama bukan mitranya Komisi 10. Nah, gini saya kira memang secara personal, secara pribadi, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional mungkin bisa bisiki teman saya yang di Komisi 8. Ini apa masalahnya? Kok tidak bisa memberikan kesempatan guru-guru GPAI kita untuk melakukan PPG, tidak seperti yang diperoleh oleh teman-teman guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ini saya kira juga nanti akan menjadi bahan koordinasi kami. Jadi Bapak sekalian, Komisi 10 itu tadi sudah sampaikan oleh Pak Ferdi, lebih dari 40 kali lah kita ini berbicara khusus berkaitan dengan guru honorer dan pengangkatan P3K. Kita terus mendorong agar Kemendikbud mencapai targetnya, tapi rupanya sampai akhir periode jabatan sampai ke pemerintahan yang sekarang berakhir, itu kayaknya target 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN P3 memang kayaknya belum terpenuhi. Ya, tetapi 600 oke lah, kita apresiasi dengan segala macam suka dukanya, dan sisa masalah yang ini akan menjadi komitmen Komisi 10 tetap agar kemudian permasalahan yang cukup menurut saya ya, ribet dan pelik ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi, kita akan minta Kemendikbudristek berjuang lebih keras lagi agar air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.